Film ini berjudul Ninja Assassin, saya sendiri udah nonton berkali-kali karena emang film ini keren banget. Suatu ketika ada seorang pria bernama Sung Kang. Ia adalah seorang bos Yakuza di Osaka, Jepang. Malam itu ketika mereka sedang berkumpul, ada sebuah kiriman surat yang gak diketahui siapa pengirimnya. Dengan penuh rasa penasaran, surat pun dibuka. Ternyata isinya hanyalah sebuah pasir. Kemudian setelah mengetahui isinya adalah pasir, salah seorang kakek tua di antara mereka pun menceritakan sebuah rumor. Dalam rumornya, kakek yang menceritakan kalau ia pernah melihat seseorang yang juga mendapatkan surat yang sama. Namun hanya kematianlah yang akan datang kepadanya. Mendengar rumor yang diceritakan sang kakek, para Yakuza itu malah menganggap cerita itu hanyalah sebuah omong kosong. Gak lama setelahnya, ucapan kakek benar-benar menjadi nyata. Para Yakuza itu langsung dibantai oleh seorang ninja. You shut your face open! Beberapa bulan setelahnya di kantor intelijen Europol, dua orang agen forensik bernama Mika dan Rian sedang mendalami sebuah kasus dari Kunitomo Shigeaki. Setelah memeriksa berkas asli persidangan, ada beberapa kejanggalan yang bisa dijadikan petunjuk. Kejanggalan yang pertama ialah ketika jaksa bertanya tentang pembayaran 100 kg emas. Yang mana seperti yang diceritakan dalam sejarah, metode pembayaran seperti ini hanya dilakukan oleh seseorang yang menyewa sekelompok ninja bayaran dari klan Ozuno. Gak sampai di situ, mereka juga menemukan bukti kuat soal Perdana Menteri Rusia lah yang menjadi dalang di balik semua aksi ini. Dalam berkas laporan yang dituliskan agen intelijen Rusia bernama agen Alex Sabatin, juga mengatakan bahwa kemungkinan besar kasus pembunuhan politikus di Rusia itu karena dibunuh oleh seorang ninja dari klan 9. Adegan berpindah ke aktor utama film ini yang bernama Rio. Saat itu Rio dengan sangat baik menolong seorang wanita untuk melipat spray. Namun kebaikannya itu dibalas keburukan. Gak habis pikir, Rio langsung membunuh si wanita itu. Sepulangnya Rio di rumah, barulah kita mengetahui kalau ia adalah seorang ninja. Yang mana sekarang ia berada di Berlin dalam misi pelarian karena ia telah mengkhianati klannya sendiri. 20 tahun yang lalu, Rio merupakan anak yatim piatu yang dipungut dan dibesarkan oleh klan ninja Ozuno. Di sana Rio pun tumbuh menjadi seorang ninja yang tangguh. Namun di suatu ketika, dikarenakan Kiriko teman wanita satu-satunya yang Rio miliki melanggar peraturan, ia pun saat itu juga langsung dibunuh. Semenjak itu kepribadian Rio berubah total. Lantas ia pun berkhianat hingga saat ini. Kembali lagi ke agen Mika yang mengunjungi kediaman agen Alex Sabatin untuk menanyakan kejelasan tentang berkas laporan si agen Sabatin itu. Namun setibanya di sana, barulah ia tahu kalau agen Alex Sabatin sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Diceritakan oleh istrinya, beberapa saat setelah berkas laporan itu dibuat, agen Sabatin didatangi oleh seorang pemuda yang memberinya semacam kartu kuning. Semenjak itu perilaku si agen berubah total. Lalu beberapa hari setelahnya ia pun tewas. Mengetahui agen Mika berniat ingin menyelidiki kasus suaminya itu, istrinya pun tak sungkan-sungkan untuk membantu agen Mika. Dari bantuan istri agen Sabatin itu, Mika pun mendapatkan petunjuk yang membuatnya semakin yakin kalau ninja bayaran itu memang masih ada hingga saat ini. Di keesokan harinya di rumah Rio, ia ditelepon oleh seseorang yang entah siapa dan gak ngomong apa-apa. Lalu ketika Rio pergi ke pasar, secara tak terduga ada anak-anak yang memberinya foto dan alamat rumah agen Mika. Mulai dari sini, Rio pun mendapatkan informasi kalau korban pembantaian selanjutnya adalah agen Mika Koretti dan aksi balas dendam pun
dimulai. Siang itu di kantor, terlihat agen Mika yang masih mengumpulkan petunjuk untuk mengulik siapa dalang di balik semua aksi ini. Walaupun sudah dibantu agen Ryan, namun tetap saja hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Sepulang kerjanya di rumah, agen Mika shock ketika ia mendapati sebuah surat yang berisi pasir hitam secara gaibnya muncul di atas tasnya. Ya, seperti yang kalian ketahui, surat itu adalah sebuah surat dari seorang ninja seperti di awal scene film ini. Dengan raut mukanya yang setengah cemas, agen Mika pun membukanya. Lalu tepat di belakang agen Mika muncullah seorang ninja yang langsung membunuhnya. Namun seperti mendapatkan jawaban atas semua kasus yang membingungkan ini, agen Mika diselamatkan oleh seorang ninja baik bersenjata kusarigama, berskill dewa dan sangat mahir berkamuflase. Ketika ninja itu membuka topengnya dan itu adalah Ryo. Sempat berkenalan sejenak hingga akhirnya Ryo diajak untuk pergi ke markas Ryan. Di perjalanan, Ryo dan agen Mika pun ngobrol banyak. Tapi intinya Ryo ingin bekerja sama untuk membunuh semua ninja bayaran itu. Dan agen Mika pun sepakat untuk membantunya. Di lanskap komplek rumah agen Mika diperlihatkan beberapa ninja bayaran lainnya dengan muka marah melihat temannya yang sudah bersimbah darah. Di antara ninja bayaran itu ada Takeshi yang tahu kalau itu adalah perbuatan Ryo. Lalu dengan sangat marah mereka semua langsung pergi untuk memburu Ryo. Setibanya agen Mika dan Ryo di markas, ternyata agen Ryan tak percaya dengan ucapan Ryo. Namun setelah agen Mika yang menjelaskannya, ia pun paham dan sepakat akan membantu Ryo semampunya. Gak lama setelahnya, ninja-ninja bayaran yang memburu Ryo pun datang dengan meretas semua jaringan listrik di sana. Di keadaan minim pencahayaan, mereka pun langsung beraksi dengan meratakan semua pasukan Ryan yang sedang berjaga. Agen Ryan, Mika, dan Ryo yang menyadarinya, mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun karena Ryo adalah target utamanya, Ryo pun harus menunjukkan skillnya. Setelah menempuh perhelatan hebat itu, Ryo yang terluka parah dengan skill parkurnya langsung kabur. Sementara di tempat lain, agen Mika pun berhasil kabur meski ketakutan setengah mati. Di jalan, diperlihatkan Ryo yang masih dikejar-kejar dan masih ngotot berusaha buat kabur. Tapi situasi yang tidak mendukung membuat Ryo lagi-lagi harus solo player. Di akhir solo playernya itu, Ryo masih beruntung karena agen Mika tiba-tiba saja datang untuk menyelamatkannya. Setibanya di sebuah motel, agen Mika yang melihatnya tak sadarkan diri, ia pun menjadi sangat bersedih. Namun setelahnya, ia mendapatkan sebuah ide dengan memasukkan pelacak ke dalam mulut Ryo. Kemudian agen Mika langsung pergi karena ia tahu para ninja bayaran cepat atau lambat pasti akan menemukannya dan membawanya kembali ke klannya untuk dihukum sesuai undang-undang klan para ninja. Di saat hal itu terjadi, pelacak akan memberi sinyal kepada agen Mika dan Ryan. Sementara mereka yang sudah sepakat untuk membantu Ryo akan menyusul Ryo dengan pasukan khusus Intelligent Aeropol. Dikala Ryo dibawa kembali ke klannya yang jauh di balik pegunungan di Himalaya, secara tak diketahui pasukan khusus Intelligent Aeropol serta kedua agen ini pun sudah siap untuk menggempur perguruan klan ninja bayaran itu. We avenge our honor. Tonight, we avenge our brothers and sisters.
Ketika Rio yang sudah diikat dan akan dihukum mati atas pengkhianatannya itu, operasi penggemburan klan ninja bayaran pun dimulai. Agent Mika yang berutang nyawa dengan Rio pun langsung membebaskannya dari ikatan tiang itu. Setelah Rio terbebas, diperlihatkan satu sukat ninja overkill yang sudah menunggunya. Nggak pakai mikir, Rio langsung memulai debutnya melawan para jagoan itu hingga semuanya mati termasuk si Takeshi yang langsung di fatality. Ternyata nggak sampai di situ aja. Untuk benar-benar mengakhiri semua kejahatan klan ninja ini, Rio harus berhadapan langsung dengan gurunya sendiri bernama Ozuno. Ozuno yang murka dengan Rio nggak mikir panjang, dengan skill kamuflase yang sangat overpower, dia langsung membuat Rio terluka parah separah-parahnya guys. Namun masih beruntung karena Agent Mika datang tepat waktu untuk menyelamatkan Rio. Tapi sayangnya, di situ Agent Mika lah yang harus mati. Rio yang melihat hal itu, api dendamnya pun menjadi semakin menjadi-jadi. Mengingat temannya Kiriko dan Misa yang juga harus mati dibunuh, serta Agent Mika yang harus mengorbankan dirinya, ia pun bangkit dari ketidakberdayaannya itu. Bagikan angin dan secepat kilat, skill kamuflase menjadi skill terakhir Rio untuk menghabisi pimpinan klan ninja bayaran ini. Dan Rio pun berhasil membunuh pimpinan klan ninja bayaran ini. Di akhir film, diperlihatkan Agent Mika yang kembali hidup setelah jantungnya tertusuk samurai. Tapi yang sebenarnya terjadi, jantung Agent Mika itu mempunyai keistimewaan di mana jantungnya itu berada di sebelah kanan. Sedangkan pedang itu menusuk dadanya di sebelah kiri. Jadi tetap masih aman. Dari semua film ini, Mimin sempat bertanya-tanya apakah si Agent Mika itu anaknya kakek tua di awal scene film ini, atau ia merupakan satu dari 1000 orang yang memang diberi keistimewaan seperti itu. Nah, bila kamu punya pendapat lain tentang film ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan see you di next video.